Pintu kamar terbuka. 3 pria masuk. Gadis itu menahan napas dengan tegang. Namun pada saat itu juga, ayahnya terjatuh ke tanah. Dan melihat anak perempuannya di bawah tempat tidur. Dia menahan rasa sakit dan tersenyum. Berharap agar anak perempuannya tidak takut. Namun tiba-tiba, gadis itu tidak pernah menyangka. Ayahnya meninggalkan. Darah hangat di wajahnya. Melihat jenazah ayahnya ditarik pergi. Gadis itu menahan kesedihan. Namun tidak berani mengeluarkan suara. Dia berpikir dia bisa lolos dari bencana ini. Namun terdengar langkah kaki di luar. Barat 8. Di mana dia bisa bersembunyi? Seharusnya bertanya sebelum dia mati. Di mana dia bisa berada? Di mana dia bisa berada? Di mana dia bisa berada? Susi dibawa pergi. Namun pembunuhnya tidak membunuhnya, melainkan menjualnya kepada seorang pria tua berusia 60 tahun. Saat sebelum kakek itu mulai bergerak. Susi diselamatkan. Orang baik ini bernama Ajiu. Dia adalah bos organisasi pembunuh Yan Bian. Dia melihat Susi tanpa keluarga. Dan dia mengadopsinya. Dan melatihnya menjadi seorang pembunuh. Susi memiliki bakat bertarung yang baik. Namun, saat mereka bersama setiap hari, dia malah jatuh cinta pada Ajiu. Dan seiring dengan bertambahnya usia, perasaan Susi semakin terbuka. Ajiu merasa tidak berdaya. Namun, saat Susi jatuh cinta, dia mendapat kabar. Pembunuh ayahnya kembali ke negara. Susi segera pergi sendirian untuk membalas dendam. Namun dia jatuh ke dalam perangkap dan ditangkap. Melihat kaki Susi yang penuh bekas luka, pembunuh itu menyadari. Gadis ini adalah orang yang kejam. Tapi dia lebih kejam daripada Susi. Susi kita benar-benar malang. Tapi ayahmu, ini bukan aku yang membunuh. Susi mengangkat kepalanya dengan terkejut. Namun, detik berikutnya, kaca di atas kepala tiba-tiba meledak. Ajiu datang. Hanya beberapa detik, dia langsung menembak mati penculik Su-11. Berhasil menyelamatkannya. Setelah mengalami hidup dan mati ini, Su-11 tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Akhirnya mengaku cinta pada Ajiu. Mereka segera menikah. Namun setelah pernikahan, Ajiu menerima telepon misterius. Dia segera menjadi serius. Setelah memberi beberapa instruksi pada Su-11, dia pergi. Namun setelah dia pergi, dia tidak pernah kembali. Saat berpisah dengan Ajiu, dia sudah menjadi mayat yang tak dikenali. Ternyata telepon dari Ajiu. Ditelepon oleh adiknya. Dia diam-diam menyelidiki pembunuh ayah Su-11. Maka Ajiu pergi sendirian. Untuk memenuhi keinginan Su-11 membalas dendam atas ayahnya. Sayangnya, dia malah dibunuh. Melihat keadaan mengerikan Ajiu, Su-11 mengambil senjata dan menyerang. Mengangkat dengan satu tangan. Mereka adalah organisasi pembunuh yang terorganisir dan terencana. Namun detik berikutnya, Susi mengambil barang keras. Namun di bawah dendam besar membunuh ayah dan suami, Susi seperti dihuni oleh Yama. Hanya dengan satu serangan bisa membunuh. Namun menghadapi banyak lawan, Susi akhirnya kehabisan tenaga. Dia ditangkap oleh si gemuk dan leher diseret. Mengangkat satu tangan. Lalu dilemparkan dengan keras. Namun dalam sekejap, Susi mengambil barang keras. Dan langsung memukul lutut si gemuk dengan benda keras. Setelah suara keras terdengar, Susi kemudian memanfaatkan kesempatan untuk memukul wajahnya dengan keras. Kemudian melompat dan menaiki leher si gemuk. Mengikat tali dan menarik erat. Mengirim si gemuk ke alam baka. Kemudian Susi menabrak jendela. Melompat dari gedung tinggi. Namun begitu dia mendarat, polisi segera mengelilinginya. Namun pemandangan di lokasi membuat polisi terkejut. Mesin jahit sudah tidak cocok baginya. Tak lama kemudian, Badan Intelijen Korea akan membawa Susi pergi. Namun yang aneh adalah, mereka malah memanfaatkan keadaan tak sadar Susi. Melakukan operasi plastik padanya. Saat Susi terbangun, dia sudah memiliki wajah wanita asing. Berada di sebuah kamp pelatihan wanita yang tertutup rapat. Namun isi pelatihan di sini sangat aneh. Entah itu melompat balet untuk memperbaiki penampilan, atau belajar berdandan untuk meningkatkan daya tarik. Susi menculik seorang pengurus yang ingin melarikan diri. Namun semua orang tetap tenang. Mereka seolah-olah sudah terbiasa. Mereka sama sekali tidak memperdulikan tindakan Susi. Hingga seorang wanita berambut pendek datang mendekat. Mengungkapkan keinginannya untuk melarikan diri juga. Dan mengetahui di mana letak pintu keluar. Susi segera mengikutinya. Di sini, keluar dari sini. Setelah wanita berambut pendek berlari keluar, dia melompat dari tebing yang tinggi belas. Namun siapa yang tahu, di tengah udara, wanita berambut pendek tiba-tiba menembak. Susi terkena tembakan di bahunya. Terjatuh keras ke tanah. Wanita berambut pendek menatapnya dengan dingin. Ternyata, dia adalah kepala markas, Kak Xia. Tembakan ini adalah hadiah pertemuan dari dia untuk Susi.
Juga sekaligus menguji kualitas fisiknya. Kecepatan, kekuatan, dan kemampuan reaksinya sangat baik. Layak untuk diperhatikan dalam pelatihan. Namun Susi tidak ingin hidup. Kamu seharusnya membunuhku. Bunuh aku. Hiduplah dengan baik. Kamu bukan lagi sendirian. Kasia meletakkan hasil USG di atas meja. Ternyata Susi sudah hamil. Anaknya adalah milik Ajun. Begitu mendengar Susi, langsung ingin sekali melahirkan anak ini. Namun Kasia memiliki syarat. Susi harus membunuh seseorang untuk intelijen. Setelah itu, tidak hanya mendapat uang besar, tetapi juga bisa membersihkan identitas. Susi setuju. Setelah anak lahir, kakak Xia menyiapkan identitas baru untuknya. Dia bahkan memberinya sebuah rumah. Namun yang aneh adalah, kakak Xia begitu bersusah payah, tapi tidak pernah mengungkapkan apa sebenarnya misi pembunuhan Susi. Dalam kehidupan yang tenang dan damai, Susi bertemu dengan seorang pria bernama Xianshu. Dia tampan dan lembut. Dia sangat menyukai putri Susi pada pandangan pertama. Xianshu ingin memeluk anak itu. Namun hati Susi menjadi hangat. Putrinya kehilangan ayah sejak lahir. Mungkin Xianshu bisa menggantikan kasih sayang seorang ayah yang hilang. Dan kebaikan serta ketenangan Xianshu juga menyembuhkan kesedihan Susi kehilangan suaminya. Mereka saling mencintai. Bertemu cinta sejati sekali seumur hidup. Itu sudah keberuntungan. Bertemu 2 kali. Itu adalah takdir dari langit. Susi memutuskan untuk menikahi Xianshu. Tanpa diketahui, Xianshu sebenarnya ditempatkan di samping Susi oleh kakak Xia. Orang yang selalu memantau dia. Susi yang tak tahu apa-apa. Namun dengan hati penuh sukacita mempersiapkan pernikahan. Hasilnya hanya beberapa menit sebelum pernikahan. Kakak Xia menelepon. Sekarang segera pergi ke kamar mandi.